Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nafa'ana bima asbahna min ni'matil ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Bapak hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah sampai pada saat terakhir tentang yang disebut dengan dalam sirah disebut dengan Amul Wufud, tahun delegasi, utusan-utusan suku Arab dari seluruh penjuru datang ke Madinah menyatakan masuk Islam. Pertemuan sebelumnya kita bahas pertama tentang masuk Islamnya Bani Tamim yang didahului masuk Islamnya mereka itu dengan adu syair, ya, karena mereka banyak ahli syairnya, tapi di hadapan para penyair, para sahabat, mereka tidak bisa menandingi, akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian juga masuk Islamnya suku Hanifah, ya, sukunya Musailamah Al-Kadzdzab. Ada 17 orang yang datang, ya, semuanya bersyahadat kecuali Musailamah. Jadi tanda-tanda kekafirannya, tanda-tanda dia bakal mengaku jadi Nabi sudah terlihat, ya, bahkan Nabi sudah menyebutkan dalam hadisnya. Jadi sampai kemudian bahkan sebelum Nabi wafat dia sudah mengirim surat kepada Nabi menyatakan sebagai Nabi agar Nabi bersamanya membagi kekuasaan. Tapi Nabi menolak, sejak pun tidak akan aku berikan, ya, kekuasaan itu. Sampai kemudian dia pun dikirim utusan dari Nabi suku Hanifah, dan kemudian utusan Nabi ini murtad, yaitu bernama Nahar Ar-Rojar bin Unquwa. Dai yang kirim Nabi kepada suku Hanifah ini murtad, kemudian mendukung Musailamah. Dan nanti di masa Abu Bakar ketika diperangi, Nahar ini mati dalam kekafiran. Padahal Nahar ini hafal Quran, paham hadis, dan orang yang sebelumnya sangat soleh ahli ibadah. Tapi dia tergoda dengan dunia, tawaran Musailamah, kemudian dia murtad. Bahkan kata Abu Hurairah yang menjadi saksi akan sabda Nabi, ya, yang menjadikan kuatnya seorang Musailamah bukan Musailamahnya, ya, yang fitnah terbesar bagi pengakuan Musailamah sebagai Nabi bukan Musailamahnya, tapi justru fitnah terbesar datang dari seorang Nahar Ar-Rojar bin Unquwa, ya, karena Nahar inilah yang mendukung proklamirnya Musailamah sebagai Nabi, maka kemudian membuat suku Hanifah semuanya murtad dan menjadi pengikut Musailamah. Kalau seandainya hanya Musailamah, maka tidak mungkin suku Hanifah itu murtad, karena mereka percaya yang datang adalah keputusan Nabi. Kemudian juga kita bahas tentang masuk Islamnya atau datangnya utusan Nasrani Najjar. Ya, masalah saat ini bisa dulu. Coba ya. Kenapa? Halo? Betul ya? Ya. Betul tas. Ya, Nasrani Najjar ya. Yang ketiga yaitu mereka datang, ya, di Najjar ini kalau kita masih ingat kajian kita pada bahasan jauh sebelum kenabian, kejadian-kejadian sebelum kenabian, yaitu satu suku Arab di daerah Yaman, yang dimana dihuni oleh mayoritas
Nasrani. Tapi kemudian di masa Raja Zunuas yang berkuasa saat itu, kemudian mereka dipaksa untuk masuk ke agama Yahudi, dan mereka menolak sampai akhirnya semua mereka dibunuh, dibakar hidup-hidup. Dan peristiwa ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid, dan seterusnya. Ya, jadi pembantaian ini memakan korban sampai 50.000. Ya, semuanya dimasukkan ke parit yang sudah dinyalakan api, dan mereka komit dengan agama ketika itu, yang karena yang sebelum Nabi diutus yang masih berlaku adalah syariatnya Nabi Isa, maka mereka beriman dengan syariatnya Nabi Isa. Oleh karena itu mereka mati dalam keadaan tauhid ketika itu. Nah, kali ini mereka datang dengan tentu sudah ada penyelewengan ya, dari keyakinan mereka sebelumnya. Mereka datang dengan membawa banyak rombongan, ya, 60 orang. Ya, 60 orang terdiri di antara 24 bangsawan dan 3 pemimpin mereka. Jadi mereka datang dengan jubah kebesaran mereka, dengan pernak-perniknya mereka, penampilan mereka yang megah, ya, yang wah. Bahkan di antara mereka memakai emas. Maka mereka datang menemui Nabi, ingin bicara dengan Nabi, tapi Nabi cuek, tidak mau menerima mereka. Ya, hari pertama mereka dicuekin, hari kedua mereka datang lagi, sampai hari ketiga dicuekin juga. Sampai dia tanya sama Ali, kenapa Muhammad cuekin kita? Mungkin Nabi gak suka dengan penampilan kalian. Ya, maka kemudian mereka pun berubah penampilan mereka seperti biasa. Dibuka semua baju-baju untuk menggunakan mereka, penampilan mereka. Lalu ternyata Nabi mau menerima mereka. Dari situ ternyata mereka sudah melihat tanda kenabian, di mana sebenarnya mereka berpenampilan begitu memang mereka ingin menguji diri Nabi atau raja. Ternyata dugaan mereka benar, bahwasanya kalau dia raja maka dia suka dengan penampilan itu. Tapi ternyata ini seorang nabi di mana tidak suka dengan penampilan itu. Akhirnya terjadi dialog yang cukup panjang sampai akhirnya mereka tetap menolak masuk Islam. Ya, tidak mau masuk Islam, tapi mereka siap bayar jizyah. Ya, maka dialog inilah yang kemudian Allah sebutkan, ya, tentang pertemuan Nabi dengan mereka inilah yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran yang 33 sampai 74. Yang inti di antara dari ayat itu pertemuan adalah terjadinya yang namanya mubahalah. Yang namanya mubahalah itu ada di peristiwa ini. Ya, jadi ketika mereka tetap mendebat Nabi tentang kebenaran, ya, mereka masih merasa yakin agama mereka lah yang benar. Ya, sementara Nabi Muhammad sudah diutus, maka agama apapun berasal dari Nabi manapun, kalau Nabi Muhammad sudah diutus maka semua selesai, harus ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tetap tidak terima, maka kemudian Nabi menantang mereka untuk ubah. Nabi membawa keluarganya dan mereka pun bersiap melayani. Tapi saat mubahalah belum dimulai, ketika itu langit itu mendung. Tiba-tiba saja langit mendung berubah hitam. Sampai akhirnya mereka, jangan-jangan memang Muhammad yang benar. Akhirnya mereka membatalkan mubahalah tadi. Karena risikonya berat. Ya, kalau mubahalah itu terjadi, maka yang bohong akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada saat itu mereka tidak masuk Islam, tapi begitu mereka kembali ke tempat mereka, kemudian ada di antara mereka yang kembali lagi ke Madinah dan menyatakan masuk Islam. Nah, itu tentang Nasrani Najran. Kemudian juga tentang kisah sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari, ya, seorang pendeta Nasrani yang masuk Islam. Ya, kenapa dia masuk Islam? Ya, tahun 9 Hijriah itu dia datang. Sebelumnya dia mengalami peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu ketika dia bertemu dengan Dajjal. Ya, jadi saya sudah sampaikan
Dajjal itu pasti dia sosok makhluk manusia, karena saksinya langsung dilihat oleh sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi sebelum dia masuk Islam, dia melakukan perjalanan laut bersama dengan beberapa kawannya. Di tengah perjalanan dia dihempas oleh ombak, ya, sampai akhirnya terlalu di tengah lautan, sampai akhirnya membawa mereka ke tepi pantai yang asing. Lalu di sana mereka mencari tempat sampai akhirnya mereka bertemu dengan sosok yang sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan, ya, yang banyak ditumbuhi oleh bulu seluruh tubuhnya, sehingga kata Tamim dan kawan-kawannya, kami tidak bisa membedakan mana depan mana belakang. Maka ketika itu ditanya, celaka, kamu ini siapa? Kata Tamim dan teman-temannya. Kalau orang itu menjawab, aku adalah Al-Jassasa. Apa Al-Jassasa itu? Maka hadis ini disebut dengan hadis Al-Jassasa. Ya. Maka orang yang Al-Jassasa itu mengatakan, ya, wahai kaum, pergilah, wahai orang-orang, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang ada dalam rumah ibadah itu. Sesungguhnya dia sangat merindukan kalian. Maka kami pun kemudian mendatangi tempat itu, dan kemudian dia pun bertemu dengan makhluk yang dimaksud. Ternyata di dalamnya ada orang paling besar yang pernah kami lihat. Dia ada sosok orang manusia yang paling besar yang kami tidak pernah lihat besarnya seperti ini. Di mana dia terikat dengan ikatan paling kuat yang pernah kami ketahui, diikat dengan kuat. Kedua tangannya terikat dengan lehernya, antara dua lutut dan dua mata, kaki terikat dengan besi. Jadi dia diikat, tidak bisa kemana-mana. Maka terjadi dialog antara Tamim dan teman-temannya ini dengan sosok makhluk ini. Di mana dia bertanya, Tamim, celaka, kamu ini apa? Dia menjawab, kalian telah mampu mengetahui tentang aku, maka beritakan kepadaku siapa kalian. Maka Tamim menjawab, kami ini orang-orang Arab. Kami menaiki kapal, ternyata kami bertepatan pada laut sedang bergelombang luar biasa, sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan sampai terdampar di pulau ini. Kami pun naik pulau-pulau kecil masuk pulau ini dan bertemu dengan binatang yang sangat lebat dan kaku rambutnya. Tidak diketahui mana kubur dan mana dubur karena celaka, karena lebat rambutnya. Kemudian lalu orang itu mengatakan, kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Lalu Tamim dan teman-temannya menjawab, tentang apa engkau meminta beritanya? Lalu orang itu mengatakan, aku bertanya tentang pohon kurma, apakah masih berbuah? Iya, masih berbuah. Sesungguhnya hampir-hampir pohon itu tidak akan mengeluarkan buahnya lagi. Jadi nanti ada satu daerah yang akan subur dengan pohon kurma, maka sebelum menjelang munculnya Dajjal, maka pohon kurma itu tidak tumbuh lagi. Kabar pula padaku tentang danau Tobaria, danau Tiberias. Tanya orang ini, tentang apa kau minta beritanya? Jawabnya, danau ini, apakah danau itu masih banyak airnya? Masih banyak airnya. Maka orang itu mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir airnya akan hilang. Maka nanti sebelum munculnya Dajjal, maka danau Tiberias akan kering. Kabarkan pula tentang air mata Zugor. Kenapa kau minta berita? Apakah mata air itu masih ada airnya? Dan apakah penduduknya masih bertani dengan memanfaatkan airnya? Tanya orang itu. Kami menjawab, ya, mata air itu deras airnya dan penduduk bertani dengannya. Dia berkata, kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin, apa yang dia lakukan. Maka kata Tamim, dia telah muncul dari Mekah dan sekarang tinggal di Yasrib, Madinah. Apakah orang-orang Arab memeranginya? Iya. Dia mengatakan lagi, apa yang dilakukan terhadap orang Arab? Maka kami beritakan bahwa dia telah menang atas orang-orang Arab dan mereka taat kepadanya. Itu sudah terjadi, kata orang ini kepada Tamim. Iya, maka sesungguhnya baik bagi mereka untuk taat kepadanya. Jadi Dajjal ini menyarankan untuk taat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata orang ini, sekarang aku beritakan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Dajjal. Sebentar lagi aku diberi izin untuk keluar, sehingga aku keluar lalu berjalan di bumi dan tidak meninggalkan satu negeri pun kecuali aku memasukinya dalam waktu 40 malam. Kecuali Mekah dan Thaibah, yaitu Madinah,
keduanya haram bagiku. Setiap kali aku akan memasuki salah satu kota ini, malaikat menghadangku dengan pedang tertulus di tangan menghalangiku. Dan sesungguhnya pada tiap gang ada para malaikat yang menjaganya. Ya. Jelas ini pengakuan Dajjal sendiri, ya, bahwasanya pada saatnya nanti dia akan diizinkan oleh Allah untuk keluar. Jadi di sini kita harus meyakini Dajjal itu memang sebelumnya terjadi. Ada yang menolak Dajjal itu bukannya sosok makhluk sendiri atau manusia tersendiri, ya, tapi dia sifat. Ternyata hadis-hadis Nabi banyak menyebutkan tentang ciri-ciri fisik Dajjal. Dan dalam hadis Tamim ini jelas sekali Dajjal menyebutkan tentang diri. Maka Tamim pun setelah itu pulang ke negerinya, lalu bersama dengan kawan-kawannya tadi datang ke Madinah dan kemudian menyatakan masuk Islam. Dan dia bercerita tentang peristiwa yang dia alami. Dan kata Nabi, apa yang menjadikan Tamim seperti yang aku pernah sampaikan kepada kalian wahai sahabat. Jadi sebelum Tamim cerita tentang itu, Nabi pernah bercerita juga tentang Dajjal. Nah, jadi ini menjadi keyakinan kita tentang bahwasanya Dajjal itu adalah sebuah kepastian yang akan muncul. Cuman sebelumnya akan muncul Dajjal yang lain sebagai pembuka. Yang nanti bisa dimaknai Dajjal ini sebelum Dajjal aslinya adalah para pemohong, para pembuat. Nah, itu muncul. Nah, sekarang kita sudah masuk pada masa itu. Ya, jadi kalau tadi sebutkan kulit Dajjal itu nanti ketika muncul pada waktunya kulitnya merah, berbadan besar, pendek, berambut keriting, dahinya lebar, pundaknya bidang, mata sebelah kanannya buta. Mata ini tidak menonjol keluar kecuali keluar juga tidak tenggelam, seolah buah anggur yang masak, tak bercahaya. Pada sebelah kirinya ditumpuhi daging yang tebal pada sudut matanya. Di antara kedua matanya tertulis tulisan kafaro, ya, secara terpisah, atau tulisan kafir yang dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa menulis Arab maupun yang tidak. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak bisa nulis baca Arab, tapi ketika dia memang muslim, mukmin, dia bisa tahu di dahinya Dajjal itu ada tulisan kafir. Tanda lainnya ialah seorang yang mandul, tidak punya anak. Jadi dia manusia, tapi tidak punya anak. Semua ini disebutkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan berbagai kelebihannya, ya, tapi tetap dia adalah makhluk Allah. Buktinya apa? Dengan kelebihannya yang luar biasa, ternyata dia tidak bisa menyembuhkan matanya yang buta. Jadi walaupun hebat aja, tapi buktinya apa? Matanya yang buta saja nggak bisa dibuat melek. Berarti dia menunjukkan bahwa dia hanya makhluk. Nah, ini hikmahnya satu. Jadi artinya memang Dajjal punya kekuatan luar biasa. Nah, itu tentang suku-suku di antara banyak sebenarnya, tapi kita mengambil beberapa poin saja tentang suku-suku Arab yang masuk Islam sebagai perwakilan. Kita masuk pada bahasan berikutnya, yaitu di tahun 9 Hijriah itu juga, tepatnya bulan Zulqa'dah sampai Zulhijjah, kemudian Rasulullah perintahkan, ya, Abu Bakar untuk melaksanakan haji. Jadi ada khilaf dari ulama, ada yang mengatakan perintah haji itu turun tahun 6 Hijriah. Jadi bahkan yang kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah itu menunjukkan itu perintah haji turun. Karena artinya apa? Nabi membawa hewan-hewan, domba-domba yang bakal dikurbankan. Tapi sebagian lagi mengatakan enggak. Para ulama lain mengatakan itu bukan haji, tapi Nabi hanya ingin umroh. Jadi karena ternyata memang di antara juga yang disunahkan dalam umroh itu juga memotong hewan, bukan hanya dalam haji seperti itu. Nah, tahun pendapat kedua mengatakan perintah haji itu turun pada tahun 9 Hijriah. Maka di tahun ini Rasulullah
memerintahkan Abu Bakar untuk melaksanakan ibadah haji. Turun surat Al-Baqarah ayat 196, kemudian turun surat Al-Imran ayat 97. 196-nya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Nah, itu kalau qiraah yang masyhur gitu ya. Qiraah yang kita pakai bacanya begitu. Saya katakan kemarin, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi di qiraah yang lain bacanya enggak begitu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Apa bedanya, Pak? Bedanya mana? Konsep. Sekali lagi. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang kedua, wa atimul hajja wal umrata lillah. Berbeda. Nah, tak dan tu gitu. Yang pertama, umrohnya tak marbutohnya dibaca dengan fathah. Wal umrata lillah. Yang kedua dibaca dengan dhamma. Wal umratu lillah. Nah, perbedaan qiraah ini membawa konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang berbeda. Beda qiraah, kemudian maka muncul beda hukum dalam fikih. Nah, maka kalau membacanya dengan riwayat yang dibaca mansub fathah kalimat umrohnya, itu berarti maktub dengan haji, nyambung dengan haji, sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Maka menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, mereka mengatakan bahwasanya umroh hukumnya wajib sama dengan haji. Kenapa? Karena kedudukannya sama tadi, sama-sama mansub. Kalimat haji dengan fathah, kalimat umroh dengan fathah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Nah, tetapi menurut mazhab Hanafi yang memakai qiraah kedua, wa atimul hajja wal umratu lillah, maka tidak ada hubungannya kalimat umroh dengan haji secara langsung. Maka dari sini membawa hukum bahwasanya umroh dan haji berbeda hukum. Haji wajib, umroh itu sunnah. Nah, ini hikmah dari perbedaan qiraah. Jadi saya sering sampaikan, jangankan dalam fikih yang khilafnya itu banyak banget. Dalam baca Quran saja ada perbedaan. Sampai qiraah sebelah, qiraatul asyar. Bahkan aslinya bisa sampai ratusan. Tapi kemudian tadi diteliti, dibatasi. Yang mutawatir itu 7 sampai 10 qiraah. Nah, salah satu bentuk bedanya begitu. Wa atimul hajja wal umratu lillah wal umrata lillah. Wan duha, ada yang wan duha. Ya. Wan duha wal laili idza sajada ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu qiraahnya sampai ke Rasulullah. Karena dulu Umar pernah marah kepada seorang sahabat yang ketika baca ayat berbeda dengan bacanya Umar. Kemudian keduanya menghadap Rasul, maka Rasul, ada apa Umar ini bacanya beda dengan saya. Coba kamu baca, Umar baca. Terus sekarang kamu baca. Sama, dua-duanya benar. Jadi Nabi memang mengajarkan qiraah yang berbeda. Nah, gitu, salah satu simbol gitu. Karena ilmunya ketika itu Umar belum cukup, jadi gampang nyalahin. Ini kesimpulannya orang yang suka nyalahin ilmunya cetek. Dikit-dikit ya, nyalahin. Karena berarti dia hanya dapat satu ilmu. Tapi kalau dia punya ilmu banyak, gitu ya. Di mana ditandai dia belajar tidak hanya dari satu guru, banyak guru, maka dia ilmunya akan berkembang. Umar pun begitu, kita belajarnya begitu. Karena Umar dapat bacaan cuma satu macam, begitu ada yang beda, salah nih.
Tapi ternyata begitu dibawa ke Nabi, dua-duanya benar, nggak ada yang salah seperti itu. Nah, jadi ini tentang besaran haji, ada yang mengatakan tahun Hijriah, ada yang mengatakan tahun 9 Hijriah. Maka kalau yang maksud tadi, Rasulullah baru perintahkan haji di tahun 9 Hijriah. Ya. Dan Rasulullah tidak berangkat haji langsung. Rasul menunjuk Abu Bakar sebagai Amirul Hajj, pimpinan jamaah haji. Abu Bakar berangkat. Bagaimana hajinya? Ya, sebagian ulama mengatakan hajinya tidak persis seperti kita nanti dilakukan dalam 10 Hijriah yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Salah satunya apa? Misalnya wukuf, nggak ada wukuf. Maka di situ kan ada perbedaan tentang masalah saum Arafah. Apakah standarnya itu wukuf haji di Arafah atau standarnya tanggal 9 Zulhijjah? Tetap perbedaan. Nah, sementara di Indonesia mazhab yang diambil mazhab kedua, ya, bahwasanya standarnya ada tanggal 9 Zulhijjah yang diberlaku di setiap negara. Baik NU, Muhammadiyah, MUI, pemerintah itu ngambil mazhab yang kedua. Ya, tidak standarnya berdasarkan hukum di Arab. Kenapa? Salah satunya ini diambil karena hukum baru ada. Ya, hukum datang, syariat tentang hukum di Eropa baru datang setelah saum Arafah. Jadi Nabi sebelum ada melaksanakan hukum, Nabi sudah melaksanakan saum Arafah. Jadi saum Arafahnya sudah duluan dilakukan Nabi sebelum adanya hukum di Arafah. Lalu kalau begitu kapan Nabi kapan saum Arafahnya? Ya tanggal 9 Zulhijjah. Jadi standarnya gitu. Walaupun ini masalah khilaf. Kalau kemudian ada yang mengambil pendapat berdasarkan hukum, itu juga sah-sah saja. Seperti itu. Nah, ini masalah fikih lagi, masalah guru lagi seperti itu. Nah, jadi itu kemarin alhamdulillah sama semua ya. Barang ya. Alhamdulillah ya. Jadi beda dengan Idul Fitri kemarin kan. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Jadi banyak juga yang lebaran Sabtu, Jumatnya udah tak puasa banyak juga. Karena lebih cepat lebih baik. Lebarannya bisa ikut. Sholatnya di kodok aja lah akhirnya. Kodok hari Sabtu, yang penting Jumat boleh berpuasa gitu. Banyak seperti itu. Dalil yang memudahkan. Oh udah buka, Rabu saya. Rabu belum puasa, ini Idul Fitri gitu. Padahal kalau dia yakin dengan pemerintah, berarti dia harus masih puasa. Ikut pemerintah barangnya, tapi udah gak puasa juga. Jadi ragu juga ikut pemerintah berarti harusnya enggak. Jadi haram bagi yang meyakini hari Jumat itu sudah lebaran. Tapi kalau dia meyakini lebaran hari Sabtu, maka hari Jumatnya dia harus puasa. Kalau dia ikut-ikutan doang, gitu, bukan berdasarkan keyakinan, saya khawatir itu dosa dia. Gitu. Berbuka puasa tanpa udzur sakit. Gitu. Tapi kalau dia memang yakin, ini saya yakin udah lebaran. Gitu. Ya, cuma saya mau sholat susah. Kalau di adik kelas nggak ada ini. Jadi saya sholatnya besok aja dah, ikut adik kelas itu kan. Sudah seperti itu. Nah itu lain lagi ceritanya kan. Jadi kembali lagi tadi di antara bedanya begitu. Makanya nanti ketika Nabi berhaji beliau mengatakan wudu anni manasikakum. Lalu apa yang membedakan haji di masa Abu Bakar dengan di masa Jahiliyah? Bedanya kalau di masa Jahiliyah itu tawafnya ada yang telanjang. Ketika tawaf telanjang. Maka Nabi perintahkan menyampaikan untuk Abu Bakar melaksanakan haji dengan kaum muslimin yang lain, tapi tidak boleh ada lagi yang tawaf dalam keadaan telanjang. Karena dulu begitu jahiliyah. Di antara hal yang mereka lakukan dalam tawaf telanjang. Telanjang bulan Pak. Mereka orang gila. Seperti itu. Apalagi bagi mereka yang dari luar penduduk Mekah. Harus ada pakaian khusus kalau mau mereka
haji, kalau mereka mau tawaf, kalau mereka nggak mau pakaian khusus, maka mereka harus telanjang. Nah ini yang kemudian Nabi sampaikan kepada Abu Bakar, dan saya sudah sampaikan kenapa Nabi nggak berangkat gitu. Karena tadi tahun 9 Hijriah itu Nabi banyak tamu, ya, amul ukun, banyak utusan-utusan dari suku-suku Arab yang datang ke Madinah. Di mana Nabi harus menyambutnya, harus melayaninya, karena mereka rata-rata semuanya masuk Islam. Maka ditunjuk Abu Bakar berangkat. Nah, begitu Abu Bakar berangkat, ya, masih di perjalanan, ya, maka turun kepada Nabi surat At-Taubah awal-awal. Surat At-Taubah turun, ya, di mana surat At-Taubah ini, ya, awal-awal ini isinya tentang pembatalan perjanjian dengan orang-orang kafir dan musyrik. Ya. Maka cepat-cepat Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib yang awalnya tidak ikut dalam rombongan hajinya Abu Bakar itu untuk menyusul. Ali susul Abu Bakar dan sampaikan tentang wahyu yang baru aku dapatkan. Wahyu yang baru saya turun kepada itu, yaitu surat At-Taubah awal. Ya. Jadi dari ayat 1, ya. Makanya di situ kemudian kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah? Ya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan as-sabab fi isqatit tasniyah min awwaliha, ya, sebab bagi tidak adanya basmalah dari awal surat At-Taubah, ya, atau nama lainnya surat apa nama lainnya? Baroah. Nah, namanya dia Baroah, berlepas diri, ya. Maka dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan Sa'altu Aliyan radhiyallahu anhu, aku bertanya, kata Ibnu Abbas, kepada Ali radhiyallahu anhu, lima lam yuktab bi qiraati bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ali, kenapa tidak ditulis dalam surat Al-Baroah tadi, surat Baroah tadi, surat At-Taubah ini kalimat bismillahirrahmanirrahim, sementara semuanya ada kecuali surat At-Taubah. Walaupun lagi-lagi para ulama kesepakatannya mereka sepakat surat basmalah itu termasuk ayat dalam surat An-Naml ayat 30. Itu semua ulama sepakat, 4 imam mazhab sepakat. Jadi apakah basmalah termasuk ayat dalam Al-Quran? Maka sepakatnya mereka pada surat An-Naml ayat 30 tentang surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu para ulama sepakat. Salah satu ayat dalam surat An-Naml tepatnya 30 tertulis kalimat bismillah, kalimat basmalah. Tapi ketika berbicara apakah surat Al-Taubah, surat basmalah termasuk ayat di setiap surat, nah itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan termasuk, ya, termasuk apalagi dalam surat Al-Fatihah. Maka menurut mazhab Syafi'i membacanya adalah wajib. Dibaca jahar pada sholat jahar, dibaca sir pada sholat sir. Nah, sementara kalau menurut mazhab Hanafi, ya, mereka mengatakan basmalah bukan bagian dari ayat Quran, termasuk dalam surat Al-Fatihah. Maka mereka mengatakan membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Kemudian mazhab yang lain, ya, mazhab Hambali mengatakan basmalah memang ayat, tapi dia ayatul mustaqillatun, ayat yang berdiri sendiri, yang fungsinya adalah sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain.
Jadi ayat, tapi ini ayat yang mandiri, berdiri sendiri. Fungsinya sebagai pengingat. Maka mazhab ini tetap membaca basmalah, tapi dengan cara disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mazhab Hanafi pakai langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masalah fikih lagi. Ya, seperti itu. Dan balik lagi tadi, jadi ketika Ibnu Abbas bertanya tentang itu, maka Ali jawab, li'anna Bismillahirrahmanirrahim amanun. Karena sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah jaminan keamanan. Wa barakatun nazalat bisaif. Sementara surat Barokah, surat At-Taubah itu turun dengan pedang. Ya, pedangnya apa? Pernyataan perang. Wa nabzul uhud, dan pembatalan perjanjian. Wa laysa biha amanun. Berarti di dalamnya tidak ada jaminan keamanan. Maka tidak ditulis kalimat basmalah. Kemudian juga Sufyan bin Uyainah mengatakan, innama lam tuktab fi sadriha di surah al-basmalah. Kenapa tidak ditulis di awal surat At-Taubah ini kalimat basmalah? Li'anna tasmiyah rahmah. Karena bismillah itu adalah rahmat, kasih sayang. Warahmah amanun. Rahmat itu adalah jaminan keamanan. Wa hadhihi surah nazalat bil munafiqin wa bisair. Sementara surat ini turun adalah terkait dengan orang-orang munafik banyak. Jadi banyak Allah sebutkan sifat-sifat munafik dalam surat At-Taubah, dan juga dengan pedang, kata Sufyan bin Uyainah. Wala amanun lil munafiqin, dan tidak ada jaminan keamanan bagi orang-orang munafik. Tapi kemudian kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan was-sahih, yang benar menurut saya, anna tasmiyah lam tuktab. Kenapa basmalah tidak ditulis dalam awal surat At-Taubah? Li'anna Jibril alaihissalam, karena Jibril alaihissalam ma nazala biha fi hadhihi surah, tidak turun dalam surat ini dengan basmalah. Oleh karena itu, falam yaktubha as-sahabah bil mushaf al-imam. Oleh karena itu, para sahabat ketika menyusun Al-Quran, khususnya di masa Utsman bin Affan, ada kodifikasi di dalamnya, maka mereka tidak menulis kalimat basmalah di awal surat At-Taubah. Nah, ini pendapat aman yang diambil oleh Imam Al-Qurtubi seperti itu. Walaupun ada lagi pendapat yang lain, karena ini seperti satu surat antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Surat 8 Al-Anfal, sesuai itu At-Taubah. Nah, Al-Anfal dengan At-Taubah itu satu tema. Tema besarnya apa? Tentang perang. Ya. Karena dia satu tema, maka seolah dia satu surat. Maka saya pernah sampaikan, ada beberapa riwayat cara kita menyambung surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Ada yang dengan waqaf, ya, waqaf. Jadi akhir surat Al-Anfal itu sebetulnya apa? Innallaha bikulli syai'in alim. Nah, itu akhir. Nah, awal surat At-Taubah, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Maka cara yang pertama, diwakafkan secara total akhir surat Al-Anfal, lalu memulai dengan surat At-Taubah. Atau cara yang kedua, dengan mewasolkan, innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum. Nah, ini tadi wakaf total, sekarang wasol. Atau yang ketiga, dengan cara saktah, berhenti sebentar tanpa mengambil nafas.
Gimana Pak? Sakta. Nah ini namanya sakta jaizah. Sakta yang boleh. Karena ada sakta wajibah. Sakta wajib yaitu di tempat-tempat. Surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Al-Qiyamah, surat Al-Mutaffifin itu sakta wajib, harus pakai sakta ketika kita ingin menyambung bacaan tersebut. Nah kalau di sini sakta jaizah, makanya ada 3 pilihan, ya. Boleh waqaf total, boleh wasol, atau boleh sakta. Caranya gimana? Berhenti tapi sebentar tanpa mengambil nafas. Kalau tadi yang pertama total ngambil nafas, innallaha bikulli syai'in alim. Total berhenti, ambil nafas. Kita awal lagi, boleh dengan baca ta'awudz lagi atau langsung. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Nah kalau yang ini cara gimana? Berhenti tapi tidak mengambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah gitu. Jadi berhenti sebentar, diwakafkan, tapi berhentinya sebentar tanpa mengambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina 'ahadtum minal musyrikin. Nabi itu, mereka ada 3 cara dalam menyambung surat Al-Anfal dengan surat Taubah.